Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Senin 7 Juni 2021. Bacaan kita dari kitab Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini? Sekalipun demikian, kita harus memahami latar belakang kitab Wahyu ini ketika kitab Wahyu ditulis untuk tahu apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, yaitu umat Allah di zaman itu mengalami penganiayaan yang hebat. Tentunya mereka berharap kapan berakhirnya penganiayaan itu, kapan akan disudahi segala kejahatan dan kekejaman itu. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4 ini adalah jawaban Allah. Dalam penglihatannya, Yohanes melihat dua hal. Pertama, yaitu 7 malaikat dengan 7 malapetaka. 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka terakhir merupakan suatu tanda yang besar dan ajaib. Dan tujuan dari 7 malapetaka yang dibawa oleh malaikat adalah berakhirnya murka Allah, sehingga kemuliaan, kekudusan, dan kebenarannya kembali ditegakkan, seperti yang diakui dari pujian orang-orang yang diselamatkan Allah, dan juga untuk mengakhiri segala bentuk kejahatan, di mana hal ini berkaitan dengan penglihatan yang kedua, yaitu seperti lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini bukti bahwa kejahatan tidak lagi berdaya di hadapan Allah dan umatnya. Dan juga membuktikan bahwa kesetiaan dan kemenangan umat Allah terjamin. Puncak dari murka Allah kelak menyatakan penuh kebenaran dan akan mengakhiri semua yang tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Dari penglihatan Yohanes ini memperlihatkan kekalahan dari si jahat, sehingga orang-orang yang diselamatkan Allah menyanyikan pujian syukur atas kemenangan mereka. Dalam pujian mereka mengungkapkan pengakuan bahwa Allah berkuasa membebaskan mereka. Hal ini menarik karena mereka sama sekali tidak menonjolkan diri mereka sendiri, tetapi semua perhatian mereka terpusat kepada Allah yang mereka sembah melalui pujian syukur atas kemenangannya. Sama seperti yang diharapkan umat zaman itu, kita pun di zaman ini yang sedang bergumul oleh berbagai penderitaan, kesusahan, kesulitan, tentunya juga sangat-sangat berharap kapan berakhirnya segala malapetaka hidup hari-hari ini. Ya saudara, saya pun pasti demikian. Namun begini, saat kita sedang menantikan harapan kapan berakhirnya segala kesusahan ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita perbuat? Jawabannya adalah terus berjuang. Berjuang untuk hidup dengan iman yang benar, iman yang lurus, serta tetap mencari-cari peluang kerja dan cara-cara yang kreatif untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
Jangan segan untuk bertanya atau mencari informasi kepada sesama teman. Memang sih belum tentu memberikan jalan seperti yang kita harapkan, tetapi saya ingin mengatakan begini kepada saudara. Pada saat saudara berjuang, saudara mempunyai penolong, yaitu Roh Kudus. Pada saat saudara terus berusaha, saudara tidak sendirian sebab Allah Roh Kudus bersama-sama. Orang yang tidak benar-benar mengenal Allahnya, maka ia akan berhenti berjuang, berhenti berusaha. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Selamat ulang tahun untuk Erik Fernando, Purnama, dan Nicholas Junio. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Melalui Wahyu 15 ini kami sekali lagi disegarkan oleh pengharapan kepada Allah kami, yaitu bahwasanya Engkaulah Allah yang maha besar dan mulia. Segala kejahatan akan berakhir, namun Engkau dan kebenaran-Mu kekal selama-lamanya. Mohon kiranya Allah Roh Kudus meneguhkan firman-Mu kepada kami sekalian, sehingga di antara kami umat-Mu yang bergumul dengan hidupnya saat ini, bahkan sampai mempertanyakan perihal iman, kiranya Allah memperdengarkan suara-Mu melalui Wahyu 15, agar jangan seorang pun yang tergoda dan membiarkan dirinya digoda untuk meninggalkan jalan iman. Tolonglah mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan orang-orang kudus-Mu terdahulu. Pada saat ini hamba membawa dalam doa untuk Erik Fernando di usianya yang ke-24 tahun ini. Sesungguhnya dia mempunyai asa dan cita-cita dalam dirinya dan sedang menuju apa yang diangankannya. Namun hamba memohon kepadamu ya Allah, agar Erik terus-menerus mengalami pembaruan hidup dan hidup baru dengan memegang kuat akan firman-Mu, sehingga keadaan sedahsyat apapun tidak akan menenggelamkannya, melainkan ia tetap bersama-sama dengan Tuhannya. Pekerjaan yang sedang ditekuninya, mohon Tuhan memberkati dan mendoakan juga untuk kedua orang tuanya yang mengasihinya, yaitu Bapak dan Ibu Wisanggeni. Kiranya Roh Kudus terus-menerus membentuknya dan untuk semakin serupa dengan Kristus dan menampakkan Kristus yang hidup itu dalam keluarganya. Demikian juga untuk Evan, Tuhan memberkati hidupnya Evan, sehingga Evan pun menjadi anak penghiburan bagi keluarga ini, serta mendoakan untuk Beatrice, agar pada saatnya Roh Kudus membuat ia memerlukan Kristus, bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi juga hidup di masa kini. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Purnama. Tuhan telah menuntun hidup Purnama sehingga bertemu dengan ibu mertua yang sangat peduli dengan kehidupan kerohaniannya. Dan saat ini Purnama sendiri sedang mengikuti kata kesasi. Mohon Roh Kudus berkarya dengan menumbuhkan imannya yang sangat kecil itu, agar pada saatnya iman itu bertumbuh dan juga dapat mewariskan imannya kepada putrinya Orsora. Tuhan juga tolong Antonio suaminya agar mengalami pembaruan hidup yang sejati di dalam Tuhan, sehingga putra-putranya pun pada akhirnya berpola pada iman yang benar, iman yang juga dijalaninya. Bersyukur untuk Bu Pres yang berjuang untuk tidak lelah dalam mensupport rohani anak menantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Juga mendoakan untuk Nicholas Junio. Dahulunya anak ini bersama-sama kami dalam persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Kami terus memohon kiranya firman yang sempat dinikmatinya dapat mengubahkan hatinya dan mencari Tuhannya setiap saat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.